Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami di sini dari kelompok 2, JOSJIS, kelas Sistem Informasi F, Angkatan 2024, akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Farid Ulul Yakin, dengan NIM 24051214176176. Yang kedua, nama saya Muhammad Afwan Malakaini dengan NIM 240121414177. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Akila Safiano dengan NIM 2405121418. Saya Haikal Ahmad El Salman, NIM 240512142207. Jadi di sini kelompok kami mengangkat studi kasus yaitu UMKM ayam geprek. UMKM ayam geprek ini menghadapi beberapa tantangan dalam operasional sehari-hari. Saat ini pencatatan transaksi dan stok bahan baku masih diukur secara manual menggunakan buku catatan atau bahkan terkadang hanya mengandalkan ingatan pemilik. Akibatnya, yang pertama, nota penjualan sering hilang. Yang kedua, stok bahan baku sulit dipantau sehingga terjadi stock out atau sebaliknya, yaitu overstock. Yang ketiga, rekap laporan harian memakan waktu lama. Pemilik kesulitan mengetahui biaya pokok dan margin keuntungan per menu. Nah, masalah-masalah ini membuat UMKM ini sulit berkembang dan menghambat pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Untuk rumusan masalah yang pertama itu ada pencatatan masih manual. Kondisi saat ini, pemilik usaha masih menggunakan buku catatan sederhana, bahkan hanya mengandalkan ingatan untuk pencatatan transaksi penjualan dan menggunakan bahan baku. Dampak negatifnya, data penjualan harian tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, sulit melakukan rekap dan analisis penjualan. Yang ketiga, tingginya resiko kehilangan data karena buku catatannya bisa hilang dan rusak. Rumusan masalah yang kedua yaitu ketidakjelasan stok barang. Kondisi saat ini, pemilik usaha kesulitan mengetahui secara pasti jumlah stok bahan baku yang tersedia. Misalnya, ayam, cabai, minyak goreng, tepung, dan kemasan. Dampak negatif yaitu bisa bisa jadi overstock atau kelebihan stok, menyebabkan kerugian bahan baku mudah rusak atau busuk. Yang kedua yaitu stock out atau kekurangan stok. Pengguna tidak bisa dilayani karena bahan baku habis. Hal ini menurunkan kepuasan pelanggan dan potensi untuk membuat mereka pindah ke kompetitor lain. Oke, selanjutnya pencatatan transaksi yang tidak akurat. Ini dilakukan secara manual sehingga menimbulkan ketidakakuratan seperti kesalahan dalam menghitung jumlah barang terjual, total penjualan, maupun jumlah uang yang masuk. Selain itu, sering terjadi ketidaksesuaian antara catatan dengan uang fisik sehingga menyulitkan proses pencetakan data. Mempunyai dampak negatif seperti terjadinya selisih antara laporan penjualan dan kondisi kas yang nyata, serta sulitnya menelusuri sumber kesalahan dalam pencatatan, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap data keuangan, sehingga laporan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan ke depannya. Kemudian yang terakhir, ada analisis penjualan yang kurang optimal atau penjualan yang buruk, karena ketidakadaan data yang terstruktur itu menyebabkan pemilik usaha tidak dapat melakukan analisis penjualan secara memadai. Hal ini dapat mengakibatkan informasi penting seperti produk dalam tingkat penjualan tertinggi, waktu penjualan paling ramai, serta margin keuntungan tiap menu tidak dapat diketahui secara pasti. Dan dampak negatif yang terjadi karena masalah ini, strategi promosi dan pengelolaan stok tidak tepat sasaran dan potensi keuntungan tidak dapat dimaksimalkan karena margin tiap produk tersebut tidak jelas dan usaha ini menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan bisnis lain yang sudah menerapkan sistem pencatatan dan analisis yang lebih baik. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, kami akhirnya mendiskusikan sebuah solusi untuk diterapkan dalam UMKM ayam geprek tersebut, yaitu diterapkannya sistem POS alias Point of Sale sederhana yang terintegrasi dengan manajemen stok. Modul POS mencatat setiap transaksi penjualan secara real time, secara otomatis mengurangi stok bahan sesuai resep alias BOM. Sistem ini juga mencatat pembelian bahan baku, menghitung biaya rata-rata, dan menyediakan laporan penjualan stok
serta margin per menu. Dengan demikian, pemilik dapat memantau omset, stok, dan profitabilitas secara efisien. Untuk detail modul yang kami gunakan ada 4, yaitu yang pertama, modul pos alias penjualan. Fungsi utamanya yang pertama, mencatat transaksi penjualan secara real time. Yang kedua, menghitung subtotal, pajak, dan total pembayaran. Kemudian yang ketiga, memproses metode pembayaran baik itu tunai, digital, ataupun melalui kris. Dan yang keempat, mengurangi stok bahan baku secara otomatis berdasarkan resep. Kemudian yang kelima, memberikan struk cetak atau struk digital kepada kasir dan pelanggan. Kemudian untuk modul yang kedua yang kami gunakan yaitu modul pembelian dan modul persediaan. Fungsi utamanya yaitu mencatat semua pembelian bahan baku dari pemasok. Kemudian yang kedua, menambahkan stok bahan baku secara otomatis. Yang ketiga, menghitung average cost untuk COGS alias biaya rata-rata untuk tiap produksi. Kemudian yang keempat, menyediakan kartu stok dan riwayat pergerakan stok, baik itu in, out, atau terdapat adjustment di dalam stok produk tersebut. Kemudian fungsi terakhir dari modul ini yaitu memberikan peringatan low stock atau bahan mendekati habis. Kemudian modul yang ketiga yaitu modul laporan dan analitik. Fungsi utama dari modul ini yaitu yang pertama, memberikan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian yang kedua, menyediakan laporan stok saat ini, stok minimum, dan peringatan bahan habis. Kemudian yang ketiga, menghitung COGS per menu, margin per menu, dan total keuntungan. Dan yang keempat, menyediakan visualisasi sederhana terkait grafik penjualan dan grafik bahan yang sering habis. Kemudian modul yang terakhir yaitu modul master data. Fungsi utamanya ini hanya ada 2. Yang pertama untuk menyimpan data dasar yang menjadi referensi sistem. Kemudian yang kedua, menjamin konsistensi dan integritas data. Itu adalah solusi-solusi yang bisa kami tawarkan berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang kami temukan. Kesimpulannya, sistem manual pada UMKM ayam geprek menyebabkan banyak masalah dalam pencatatan, stok, dan analisis penjualan. Selain itu, penerapan sistem POS yang terintegrasi menjadi solusi praktis yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta membantu pemilik dalam perencanaan bisnis. Dengan digitalisasi sederhana, UMKM dapat naik kelas dan lebih siap menghadapi persaingan bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.